Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Primus Sabwa, kelas 7A. Saya akan mempresentasikan kegiatan aksi nyata tugas agama. Judul kegiatan menghadirkan kasih Allah. Kelompok sasaran orang-orang sakit. Waktu 11 sampai dengan 18 Januari 2023. Tempat Rewoleba, latar belakang. Dalam melakukan tugas aksi nyata kepada sesama, saya tertarik memilih kelompok sasaran orang-orang sakit untuk menghadirkan wajah Allah dan kasih Allah kepada mereka. Dalam sukacita dan kebahagiaan, saya membawa hadiah oleh-oleh dalam bentuk makanan dan minuman. Alasan memilih sasaran orang-orang sakit karena orang-orang sakit perlu dihibur dan dibantu, diberikan motivasi dan semangat agar mereka cepat sembuh. Identitas orang yang dibantu, pekerjaan, karya sosial, alamat walakean, kondisi sosial ekonomi pas-pasan atau cukup, kondisi keluarga baik, bentuk amal kasih yang diberikan, makanan dan minuman. Kegiatan selama perjumpaan dimulai dengan doa pagi, menyapu rumah, makan bersama, dan ditutup dengan doa dan nyanyian. Kelompok sasaran mengucapkan terima kasih atas kunjungan kami, merefleksi atas kegiatan aksi nyata. Saya merasa bahagia, senang atas perjumpaan bersama orang-orang sakit yang perlu dibantu dan dihibur. Demikian kemuliaan Allah. Terima kasih. Sembos. Belas kasih terpati, prestasi ku gapai. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan kegiatan. Judul kegiatan membantu sesama manusia. Hari Selasa, waktu siang jam 10, tempat depan Olimpik. Teman-teman dan keluarga serta orang lain yang membutuhkan, menolong seseorang mengalami kecelakaan di jalan. Sasaran menolong seorang yang mengalami kecelakaan di jalan. Latar belakang tolong menolong sudah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak dahulu. Pada saat ini banyak dari remaja hanya memikirkan kehidupan masing-masing. Sikap tolong menolong tersebut dikarenakan remaja mengalami perubahan yang besar diantaranya. Kebutuhan perubahan yang besar diantaranya beradaptasi dan psikologis, pencairan identitas. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nama lengkap Angelina Nisadek Dekemudet, kelas 7A. Saya akan mempresentasikan tugas agama Katolik. Judul kegiatan membantu umat yang sedang kesusahan. Saya mewujudkan kasih kepada sesama, membantu umat membawa barangnya. Waktu pelaksanaan 20 Desember. Judul kegiatan aksi nyata, menolong umat jompo atau lansia. Waktu dan tempat 20 Desember, tempat di Boto. Latar belakang, karena Oma sudah jompo dan barangnya terlalu berat sehingga saya membantu bawanya. Identitas Oma yang dibantu, Oma Yuliana Jari, pekerjaan petani atau hanya seorang diri. Alamat Boto. Kondisi sosial ekonomi sudah atau tidak mampu. Kondisi keluarga hidup sendiri, seperti anaknya pergi merantau. Bantu Oma kasih yang diberikan, bantu pikul barangnya. Kegiatan selama perjumpaan, hal-hal yang dibicarakan, menanyakan apa Oma sudah makan, tinggal dengan sapa, refleksi melaksanakan aksi nyata. Semoga bantuan yang saya berikan kepada Oma, ia merasa senang dan saya juga merasa senang. Demikian prestasi saya, sekian dan terima kasih. Sembos. Belas kasih terpati, prestasi ku gapai. Pada pagi hari saya sedang duduk di depan kios saya. Terus ada seorang bapak-bapak yang berdiri. Awalnya saya sangka bapaknya mau beli. Saya tanya
tanya opa mau beli apa, terus opanya diam-diam, terus saya tanya lagi, tapi tidak dijawab. Akhirnya saya tanya opa sudah makan, jawab opa itu belum. Terus saya kasihan, saya kasih opa roti 3, terus saya putar kopi dan saya duduk. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desita Purwada, kelas 7A. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Judul sikap berbelas kasih kepada sesama, menolong tangga yang sakit. Waktu hari Selasa sore tanggal 3 bulan Januari 2023, tempat rumah tempat tinggal. Pada hari Selasa sore, saya sedang duduk di teras rumah. Tiba-tiba ada seorang tetangga saya datang. Dia memanggil saya untuk menolongnya karena bapaknya sakit. Lalu saya dan dia segera berlari ke rumahnya untuk menolong bapaknya. Lalu saya pun bertanya refleksi karena saya kasihan dengan tetangga yang sakit. Sekian bos. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Margareta Abdul Papang. Saya dari kelas 7A akan membawakan presentasi membuat laporan. Judul membantu sesama yang membutuhkan. Pendahuluan, di lingkungan kami ada seorang ibu yang bekerja sebagai pemulung yang bernama Intan. Dia tidak mempunyai siapa-siapa. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, tiap hari dari pagi hingga sore ia memulung barang-barang bekas untuk dijual ke penadah. Tindakan nyata. Saya sebagai seorang pelajar yang mempunyai rasa hibah turut memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya. Prinsip saya adalah sebagai sesama makhluk Tuhan harus saling memberi satu sama lain. Bentuk bantuan yang saya berikan berupa pakaian layak pakai, sedikit uang, dan tidak lupa mendukung dia dalam doa. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Priyanti Modung. Saya akan mempresentasikan laporan. Judul menolong teman yang mau ke sekolah jalan kaki dan saya kasih tumpangan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Dino. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya namanya Pascalino Putra Babang Dakunya, sering dipanggil Dino. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan yang saya buat dalam bentuk cerita. Judulnya adalah mengasihi dan saling memberi pada sesama kita. Ceritanya dimulai saat saya berada di Kupang pada hari itu sekitar tanggal 12 bulan Juni tahun 2022, tepatnya pada hari Sabtu pukul 21.35, tepatnya pada Rumah Sakit Siloam setelah saya selesai dioperasi. Pada malam itu saat saya dan mama saya lagi duduk-duduk sebentar, kami dihampiri oleh seorang anak laki-laki berbaju kaos hitam dan celana kecoklatan serta membawa tas kecil yang berisi beberapa koran. Dia menghampiri kami dan berkata, "Permisi tante, tante mau koran?" katanya. Langsung mamaku bertanya kepadaku, "Kakak mau koran?" Lalu saya mengangkat kepala karena dilihat dari profesi dan kondisi anak ini, dia adalah seorang penjual korannya dan harus bekerja di malam hari untuk memenuhi nafkah keluarganya. Lalu kami pun membeli koran tersebut dan bertanya, "Satu koran berapa?" Dan dia menjawab, 5.000 saja tante. Lalu kami pun memberi uang 55.000 kepada anak itu dan dia berkata, "Tante, ini lebih." Lalu aku menjawab, "Ambil saja kembaliannya." Lalu dia mengucapkan terima kasih kepada kami. Tetapi sebelum dia pergi, saya hendak bertanya kepadanya, "Sobat, kalau boleh saya tanya kau beberapa pertanyaan boleh?" Lalu dia menjawab, "Boleh saja."
Dan saya pun lanjut bertanya kepadanya, kau nama siapa, tinggal di mana, tinggal dengan siapa, kelas berapa? Dan dia menjawab, beta pun nama Andreas, tinggal di dekat Kelapa Raya, tinggal dengan opa dan oma, kelas 1 SMP. Saya berkata, oh berarti kau lebih kakak daripada saya. Itu kau punya bapak mama? Lalu dia menjawab, beta pun bapak mama ada di Bajawa dengan adik. Dan saya menjawab, oh oke. Karena saya melihat sudah hampir jam 10, jadi saya berkata, kami balik dulu ya, sudah mau jam 10 nih. Tetap semangat, tetap sehat ya kakak, malam baik. Dan dia berkata, sama-sama, amin, malam baik juga adik. Lalu kami pun berjalan menuju mereka. Dalam perjalanan ke rumah, saya memberitahu kepada mama saya alasan saya membantu dia, yaitu karena saya merasa kasihan kepada dia, karena dia harus mencari nafkah dari keluarganya, meskipun pada malam hari maupun siang hari. Lalu mamaku berkata, sama, mama juga kasihan sekali, masih SMP tapi harus kerja banting tulang. Pada saat itu saya belajar bahwa hidup itu tidaklah mudah. Kita harus bekerja keras agar mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita juga harus semangat dan pantang menyerah menghadapinya. Kita sebagai manusia harus saling membantu sama kita, karena kita diciptakan sederajat. Barang siapa memberi rezekinya kepada orang lain, dia akan mendapatkan rezeki lebih. Sembos. Terima kasih terpati, prestasi kebanggaan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Peran kita dalam mewujudkan kasih kepada sesama. Kelompok sasaran orang yang kurang mampu. Pukul 15 jam 3 sore 1 Januari. Kita tentang kasih, menempatkan perintah kasih kepada Allah yang kepada sesama sebagai dua sisi dan perintah yang sama. Menyediakan kasih sebagai landasan dalam segala hal. Kita harus mengasihi sesama tanpa kecuali. Kepekaan terhadap orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Berikan uang sumberan untuk memberikan bantuan dari orang tua. Kegiatan selama perjumpaan, menanyakan keadaannya, penghasilan sebulan itu berapa, tinggal bersama siapa, agar meningkatkan kesadaran kita untuk saling berbagi rasa kepada sesama. Senbos. Kasih terpati, prestasi kebanggaan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Suatu hari pada hari Minggu, saya dan teman-teman saya sedang bermain bola. Lalu sedang bermain bola, satu teman saya terjatuh. Lalu saya membantunya. Saya membantu dia untuk mengobati lukanya. Lalu teman saya kuat. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Victor Teganelang, biasa dipanggil Tepan. Saya mempresentasikan judul menolong tetangga yang jatuh.